Hari ini rontok semua ini bacaan-bacaan buku, bacaan misalnya hancur, nggak tahu jatuh atau bagaimana. Mazmurnya juga sama, kulit lepas gitu. Ya barangkali ini menjadi tugas kita untuk beli baru, memperbaiki lagi. Tapi nggak apa-apa. Namanya dipakai setiap minggu pasti akan hancur karena setiap orang tangan berbeda-beda kan. Bukan itu masalahnya saudara-saudara yang terkasih. Kita kembali ke laptop, kembali ke bacaan-bacaan suci. Ada yang tahu pegunungan Himalaya? Apa bedanya pegunungan Himalaya dengan Mount Everest? Ini kan sama kan berbicara tentang gunung yang raksasa luar biasa, tingginya luar biasa. Mount Everest adalah salah satu puncak dari pegunungan Himalaya yang membentang seperti busur itu. Di atasnya Tiongkok, di bawahnya ada India, Nepal, apalagi Afghanistan, Pakistan dan lain-lain. Bhutan, luar biasa. 2.400 kilometer panjangnya. Jadi kalau tarik garis lurus kira-kira dari Jakarta sampai ke Sofifi ya, ibu kota Maluku Utara. Kurang lebih begitulah. Seperti itu. Membentang dan itu dulu katanya kan terjadi dari sekian 50 juta tahun yang lalu. Nggak tahu ngitungnya bagaimana tapi kata teorinya begitu. Pertemuan antara lempeng Asia dengan apalah satu lagi makin menjulang seperti ini dan karena 1 tahun 1 sentimeter katanya pergerakannya maka tinggi dan itu akan makin tinggi lagi. Mount Everest, Gunung Everest itu puncak tertinggi bahkan menjadi daratan tertinggi di planet bumi ini. Bayangin. Kalau tempat terendah, daratan terendah itu kan di Laut Mati, 400 meter di bawah permukaan laut. Ini 8.848 meter dari atas permukaan laut. Jadi daratan tertinggi itu ya puncak Everest itu, paling rendah adalah Laut Mati, 400 meter di bawah permukaan laut. Dan bagaimana sebuah gunung yang luar biasa begitu tinggi, kok orang kepingin ke sana ya, 8.800 lebih naik ke sana dan berlomba-lomba orang ingin mencapai. Itu memang sudah lama tetapi gagal terus baru pada tanggal 29 Mei 1953 2 orang pendaki yang luar biasa, Sir Edmund Hillary dan seorang Sherpa yang mendampingi dia, Sherpa Tenzing Norgay bisa mencapai puncak. Setelah sekian lama orang berjuang untuk mencapai itu. Apa yang dialami oleh kedua orang ini menginspirasi banyak orang untuk bersama-sama menuju tempat itu. Bisa melalui, kalau dari selatannya, kalau kita bayangkan gitu selatannya itu melalui Nepal, utara melalui Tibet. Dari situ orang mendaki ke tempat yang tinggi, mau-maunya. Dan banyak orang, sudah ratusan orang yang berhasil mencapai puncak. Dari ribuan orang yang berjuang. Dan juga sudah ratusan orang mati. Entah karena hipoksia atau hipoterma atau kecelakaan dan lain-lain. Tapi tidak semua orang berhasil. Konon rata-rata 1 tahun 7 orang mati. Ada yang perjalanan pulang kemudian bisa diangkut pulang. Tapi ada juga yang jadi jadi es. Tertutup salju terus di bawahnya atau ada yang masih tetap begini segala macam. Coba lihat di National Geographic. Bagaimana orang ingin mencapai itu dengan berjuang dengan segala cara. Yang namanya terkenal adalah mereka yang bisa sampai puncak Mount Everest itu. Tapi orang lupa bahwa mereka bisa sampai di sana karena ada peranan apa yang disebut Sherpa, para penunjuk jalan. Orang-orang setempat yang memang punya keunggulan fisik yang luar biasa, terlatih, terbiasa. Dan mereka yang menuntun orang untuk sampai ke puncak itu. Dan para yang gotong-gotong segala macam. Tapi nama mereka nggak terkenal. Mereka hanya membuka jalan. Yang terkenal cuma yang pertama berhasil sampai di puncak itu. Yang tadi Sherpa Tenzing Norgay. Nama
Sherpa ini dengan nama eh, Sir Hillary itu sekarang diabadikan sebagai nama bandara di Nepal. Bandara terberbahaya, yang paling berbahaya. Karena tempatnya sempit sekali dan bagaimana di antara gunung-gunung bisa mendaratkan pesawat dan menaikkan pesawat. Pilot-pilot luar biasa yang bisa mencapai tempat itu. Saudara-saudara yang terkasih, kalau orang bisa mencapai puncak tertinggi, daratan tertinggi planet bumi ini, planet bumi bayangin, bukan hanya Asia, tapi daratan tertinggi planet bumi yaitu puncak Mount Everest. Orang bisa sampai di situ. Karena sudah ada jalan yang dilalui, jalan yang dibuka, ada penunjuk jalan, ada mereka yang menjadi penuntun yang bisa membawa orang sampai bangga dengan dirinya. Saya berhasil summit Mount Everest, di foto-foto masuk di segala macam berita. Hari ini kita mendengar bagaimana Yesus mengatakan dirinya sebagai jalan. Bahkan bukan hanya jalan, jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku kamu dapat berjumpa dengan Bapa. Yesus menunjukkan jalan. Selain dia menunjukkan jalan, dia juga adalah jalan. Jadi seperti kita digendong aja kan. Digendong, dibawa untuk menuju Bapa. Karena dia adalah jalan yang mengantar kita untuk sampai kepada Bapa. Hanya melalui aku kamu akan sampai kepada Bapa. Mengapa kita maunya ngikutin dia, ngikutin sang jalan ini? Dan dikatakan oleh Yesus juga, karena di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Tinggal pilih, datang ke sana ikuti dia dan kita bebas memilih tempat kos kita kelak. Seperti apa? Wallahu alam, gak ada yang tahu kan. Tapi itulah yang kita yakini, yang dikatakan di dalam Injil Yohanes hari ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa aku kamu gak sampai sana. Jangan takut. Di sana ada, di rumah Bapakku ada banyak tempat untuk kamu katanya. Sebuah janji eskatologis masa depan yang indah. Yang membuat kita yang barangkali juga bingung dengan hidup ini. Apa ujungnya? Ngapain saya capek kerja? Ngapain saya harus berbuat baik? Ngapain saya harus berbuat jujur? Ada janji yang jelas-jelas dinyatakan oleh sang jalan kebenaran dan hidup itu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat bagimu. Raga kita dikuburkan habis hancur atau ditenggelamkan di dalam laut ketika kita dikremasi. Tetapi jiwa kita yang rohani itu kemana? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui aku, kata Yesus, kamu akan sampai kepada Bapakku. Karena di tempat Bapakku itulah ada banyak tempat untuk kamu. Janji yang luar biasa yang diberikan oleh Allah yang menjadi manusia. Maka kita tidak perlu takut lagi, kita tidak perlu ragu lagi. Ikuti apa yang sudah ditunjukkan oleh sang jalan, kebenaran, dan hidup itu. Saudara-saudara yang terkasih, berbanggalah menjadi orang Katolik. Berbanggalah menjadi pengikut Kristus. Berbanggalah karena kita dipilih ketika dibaptis untuk menjadi orang-orang yang istimewa. Rasul Petrus dalam bacaan kedua tadi mengatakan, berbahagialah kamu karena kamu menjadi kaum imam rajawi. Menjadi batu-batu hidup yang bersama Kristus sang batu sendi membangun sebuah komunio yang disebut gereja. Kita ambil bagian. Kristus menjadi batu sendinya dan tiap orang di antara kita menjadi bagian batu hidup yang membangun sebuah bangunan yang disebut gereja. Sebuah komunio, sebuah himpunan, sebuah paguyuban yang kokoh yang memperlihatkan keselamatan dan sukacita bagi orang lain. Keren? Mau enggak? Dahsyat? Iya. Kalau ke puncak Mount Everest aja orang rebutan,
Meskipun syaratnya nggak gampang, janji yang Yesus berikan supaya kita suatu ketika berada di rumah Bapa karena di sana ada banyak tempat, maka menjadi sebuah jaminan bagi kita juga. Dan agar semakin banyak orang bergabung di dalamnya, sebagaimana digambarkan di dalam bacaan 1 Kisah Para Rasul, ketika para rasul memilih 7 orang diakon, menyiapkan supaya pelayanan gereja semakin paripurna. Apa yang tidak tertangani oleh para rasul ditangani oleh para diakon. Akibatnya apa? Semakin hari semakin banyak orang yang ingin bergabung di dalam paguyuban yang disebut gereja perdana itu. Stefanus dan kawan-kawannya adalah diakon pertama, 7 diakon pertama yang ditahbiskan oleh para rasul melalui penumpangan tangan mereka. Berkembang terus sampai zaman kita ini. Maka ketika kita mengucapkan keyakinan kita, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik, kita akui bahwa gereja kita bersumber, berdasar di atas para rasul. Banyak yang mengaku gereja yang satu, banyak yang mengaku gereja yang kudus, banyak juga yang mengaku gereja Katolik. Tetapi yang persoalan yang penting bagi kita adalah yang kita imani, yang kita yakini, yang kita ikuti, di mana kita bergabung di dalamnya adalah gereja yang satu, kudus, Katolik dan apostolik, yang bersumber dari para rasul sendiri, yang dari masa ke masa diturunkan ke generasi berikutnya sampai zaman kita. Saudara-saudara yang terkasih, bagaikan seorang Sherpa mengantar para pendaki menuju puncak Everest, begitulah Yesus menjadi Sherpa bagi hidup kita, penuntun jalan. Bahkan dia sekaligus menjadi jalan, kebenaran, dan hidup yang akan mengantar kita pada rumah Bapa yang menyediakan banyak tempat untuk kita. Amin.